Terima kasih. Aduh, udah sampai sini lagi. Ya udahlah ya. Ya udah. Oke, apa itu personal brand, teman-teman? Tadi yang ngingetin siapa? Kak Halila, terima kasih banyak Kak Halila. Ya Allah lupa. Citra di mata masyarakat. Kita ingin dikenal sebagai apa? Oke, mau belajar. Oke, personal brand kamu ingin dikenal sebagai apa dan siapa? Naikin value kita. Pengenalan diri, ciri khas kita. Oke, nice. Nice, nice, nice. Reputasi yang ingin dibangun, bagaimana kita dikenal masyarakat, merek, dan lain sebagainya. Oke, jati diri. Oke, banyak sekali definisinya ya. Tapi overall, sebetulnya sama aja, teman-teman ya. Cuman definisinya yang beda gitu. Nah, kalau menurutku, aku lebih suka menyebut personal brand itu tentang makna sebetulnya. Ini lebih meaningful aja sih buatku sih, tentang makna. Gimana caranya kita membuat orang lain memaknai kita sebagai apa gitu. Nah, itu personal brand. Teman-teman mau nyebut reputasi, mau menyebut persepsi, perception gitu ya. Itu sama aja sebetulnya. Karena personal brand itu mainnya di otak gitu ya, otak manusia gitu. Nah, kalau guru saya nyebutnya itu battle of perception, gitu, perang persepsi. Ya, kalau selling kan perang harga tuh ya. Kalau brand itu branding itu perang persepsi gitu. Kita mainnya di otak audiens gitu ya. Nah, kita pengen dimaknai sebagai apa? Gitu. Apakah seorang graphic designer yang udah ngehandle 1.000 klien misalnya, atau mungkin seorang apa aktivis yang selalu memperjuangkan isu-isu kemanusiaan misalnya. Nah, itu kan sebuah makna ya yang kita create di benak audiens ya teman-teman ya. Nah, itu berjalan lurus dengan aktivitas yang kita lakukan gitu. Kalau kita pengen dikenal sebagai seorang video editor misalnya, tapi aktivitas kita nggak menunjukkan kalau kita seorang video editor, ya itu nggak selaras dengan apa apa yang kita inginkan gitu, nggak selaras sama goals kita gitu. Kalau kita pengen dikenal sebagai video editor, ya udah konten-kontennya yang nunjukin kalau kita video editor. Konten-konten kita di sosial media nunjukin kalau kita memang jago banget di bidang video editor gitu. Nah, itu apa proses create maknanya di situ. Oke. Nah, rumus personal brand itu sebetulnya simple, teman-teman. Simple banget gitu ya. Personal brand itu ya sama dengan nama plus makna. Kita harus punya nama dan kita harus punya makna di benak audiens. Itu sesimpel itu, teman-teman. Kalau soal nama ya kita kita nggak perlu detailin lagi lah ya. Setiap personal itu pasti punya namanya masing-masing gitu ya. Teman-teman udah punya namanya masing-masing. Yang jadi PR adalah maknanya gitu. Kita pengen dimaknai sebagai apa gitu. Ya, kita pengen dikenal sebagai apa? Itu yang harus di-create ya. Fundamental itu yang harus dibahas di awal gitu ya. Karena namanya udah ada semua gitu, udah punya nama semua gitu, tinggal maknanya aja gitu. Nah, aku ada mini game singkat, teman-teman, tebak personal branding ya. Gamesnya simple, teman-teman. Aku coba ngasih beberapa gambar tokoh ya. Aku coba ngasih beberapa gambar tokoh, teman-teman nanti komen aja di kolom chat tokoh ini siapa namanya, kemudian makna yang ada di benak teman-teman terkait tokoh ini tuh apa, maknanya apa gitu. Contoh misal Valentino Rossi. Oke, namanya Valentino Rossi. Siapa dia? Ya, pembalap MotoGP gitu. Misalnya seperti itu. Oke. So, kita coba. First, pertama, siapa dia, teman-teman? Namanya siapa? Maknanya apa di benak teman-teman? Pemain bola. Main bola. Yes. Namanya siapa? Ada yang tahu? CR7. Cristiano Ronaldo. Siu. Pesepak bola. Ya, betul. Ronaldo pesepak bola. Pemain bola terkenal. Oke. Oke. Pesepak bola. Oke. Oke, ya, nama plus makna, ya kan? Namanya CR7, Cristiano Ronaldo, ya kan? Maknanya apa di benak teman-teman? Overall bilang pemain sepak bola. Oke, good. Kalau ini teman-teman, siapa dia? Bale, Nilai milih bola. penghibur, Iqbal aktor, Dilan, Iqbal Ramadan pemain film, musisi. Iqbal, oke, Dilan artis, oke, Cowboy Junior, ya. Iqbal Ramadan aktor. Oke. Ya. Namanya Iqbal Ramadan ya.
makna yang ada di benak teman-teman atau persepsi yang ada di benak teman-teman ya beragam ya sesuai dengan activity yang dilakukan Iqbal. Ada yang bilang aktor, ada yang bilang Cowboy Junior, ada yang bilang Dilan gitu ya. Ya, beragam, beragam. Nah, kalau ini teman-teman, aku jamin teman-teman nggak bakal ada yang tahu. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa, teman-teman? Tahu nggak? Kang Ipin. Nggak tahu. Udin, Udin sedunia. Iya kayak kayak Udin sedunia, tapi enggak sih, teman-teman. Doyok nggak? Angkel Mutu, ya Allah. Ini nggak ada yang tahu, teman-teman. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Simple, simple. Ya karena dia nggak pernah nongol di televisi, dia nggak pernah nongol di timeline Instagramnya kita, di TikToknya kita nggak pernah nongol sama sekali gitu. Ya kan nggak ada personal branding activity sama sekali gitu. Jadi kita nggak tahu namanya aja nggak tahu, ya makna di benak kita tentang orang ini juga kita nggak tahu. Gitu. Tapi berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya gitu kan, Cristiano Ronaldo, Iqbal Ramadan, ya teman-teman tahu mereka siapa, kenal nama mereka siapa ya, tahu namanya dan teman-teman punya makna di benak teman-teman gitu terkait tadi tokoh-tokoh sebelumnya gitu ya. Karena itu yang dilakukan mereka gitu kan. Kenapa teman-teman nggak ada di benak kalian gitu ya? Cristiano Ronaldo dia adalah penjual sate misalnya, nggak ada sama sekali gitu ya. Karena memang nggak ada tuh berita atau mungkin aktivitasnya Ronaldo jualan sate kan nggak ada gitu kan, ya kan? Yang dia lakukan ya main sepak bola itu yang disorot di mana-mana gitu ya, yang kita lihat di televisi, di YouTube, di manapun itu, sehingga ya itu tercipta makna di benak kita gitu. Cristiano Ronaldo ya pesepak bola, Iqbal Ramadan ya artis ya penyanyi gitu ya, gitu. Oke? Okay? Nah, nah pertanyaannya adalah teman-teman pengen dimaknai sebagai apa? Gitu. Sebagai seorang chef yang karya masakannya itu mendunia atau sebagai seorang graphic designer yang desainnya itu atau karyanya itu udah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atau sebagai video editor atau sebagai filmmaker atau sebagai seorang speaker atau apa gitu. Nah, teman-teman pengen dimaknai sebagai apa gitu. Karena namanya udah ada nih. Teman-teman udah punya nama. Tinggal makna yang pengen teman-teman bangun ya, makna yang pengen teman-teman create di benak audiens itu apa. Nah, itu yang menjadi PR-nya teman-teman gitu. Oke? Nah, mungkin di kepala teman-teman udah bilang gitu. Oke, Kak, sekarang aku paham kalau personal branding itu penting untuk dapetin peluang, dapetin kesempatan dan lain sebagainya. Tapi aku masih bingung mulainya dari mana. Nah, ini common problem lah ya, problem yang umum dirasakan oleh konten kreator pemula yang pengen bangun personal brand di sosial media biasanya. Bingung mulainya dari mana. Nah, aku ada satu hal ya, ini first step yang harus 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 dilakukan. Tentu teman-teman harus mengenali diri sendiri. Agak filosofis dan agak abstrak memang, tapi ya mau nggak mau kita harus kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Gimana cara kita mengenalkan diri kita ke orang lain sedangkan kita nggak tahu diri kita siapa, kita nggak tahu apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa ya kan, kita nggak tahu sama sekali lah apa yang mau diceritakan gitu ya. Jadi first step yang harus kita lakukan ya know yourself dulu gitu, know ourselves dulu ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri gitu. Oke, caranya gimana ya? Ini ada salah satu framework yang teman-teman bisa pakai ya sebetulnya untuk memudahkan ini. Pertama ya, teman-teman harus paham ada satu framework namanya sweet spot. Aku tahu ini dari mentorku namanya Bang Ogut. Mungkin teman-teman kenal. Beliau mentor konten kreator, founder dari Akademi Kreator, salah satu sekolah konten kreator terbesar di Indonesia. Ini aku tahu dari beliau dan sangat amat bermanfaat buat aku gitu ya untuk menggali apa sih sebetulnya yang apa namanya yang aku suka, yang aku bisa dan seterusnya gitu. Teman-teman harus harus mencari tahu irisan antara apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa dan ada potensi uangnya apa enggak. Nah, ini yang harus harus dicari tahu, teman. Harus mencari irisan di tengah-tengah gitu. Jangan apa namanya? Jangan hanya satu.
Jangan hanya dua, tapi harus tiga, teman-teman. Harus tiga. Kenapa harus suka? Karena bangun personal branding itu long term, maraton, bukan sprint, teman-teman. Perjalanannya itu panjang banget. Kalau kita melakukan personal branding bukan atas dasar suka, kita pasti nyerah di tengah jalan. Pasti. Nggak bakal konsisten, nggak bakal komitmen. Pasti. Karena kita nggak punya landasan suka. Kita nggak mencintai apa yang kita kerjakan gitu loh. Gitu. Makanya cari industri, cari niche, atau cari topik yang kita sukai gitu loh. Kalau teman-teman suka sepak bola misalnya, teman-teman ngobrol sama temennya teman-teman gitu ya misalnya ya. Sepanjang hari itu bisa gitu ya ngobrolin sepak bola. Kenapa? Karena suka gitu. Nah, personal branding juga sama, harus ada landasan suka. Harus ada landasan suka, ada topiknya pada industrinya. Itu satu, suka. Yang kedua adalah bisa. Teman-teman harus punya punya experience ya kan, harus punya skill di bidang situ. Gitu. Supaya apa? Satu, supaya lebih kredibel. Orang-orang bakal percaya sama kita karena kita bisa di bidang itu. Oke, kedua adalah supaya kita lebih mudah dalam hal membuat ide konten ke depannya. Karena kita menggunakan sosial media untuk menyuarakan personal branding kita, mau nggak mau kita harus ngonten. Kalau kita nggak punya pengalaman di situ, nggak punya kebiasaan di situ, kita bakal bingung gitu. Kita pengen bikin konten apa nih? Bingung gitu ya. Berbeda ketika kita punya kebiasaan di situ, punya skill di situ, gitu ya. Baru duduk ya kan mau brainstorming ide konten ya tanpa lama kita udah ngelis tek 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 tek, tek langsung banyak gitu karena di kepala kita udah penuh dengan pengetahuan dan skill di bidang tersebut gitu itu bisa. Kenapa harus cuan? Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman bangun personal branding atau konten di sosial media itu hanya sebatas hobi saja, kegemaran saja, cuan nggak begitu penting gitu. Yang penting teman-teman suka dan bisa, udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen hidup dari personal branding, ya pengen dapetin uang dari personal branding, dan misalnya resign dari kerja kantoran karena udah dapet income yang cukup, ya mau nggak mau, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, itu harus ada marketnya, teman-teman. Harus ada potensi cuannya, harus ada demand-nya. Ya, kalau nggak bisa diuangkan, ya udah sekedar hobi aja gitu ya, nggak bisa jadi penghidupan teman-teman gitu. Karena nggak semua industri itu profitable, ya, nggak semua industri itu profitable. Misalnya kita suka banget topik atau industri tentang matahari misalnya. Setiap hari kita bikin konten tentang matahari. Matahari itu elemennya ini, secara ilmiah ini dan segala macamnya gitu. Nah, kira-kira bisa nggak diprofitkan gitu ya? Kira-kira brand mana yang endorse kita kalau pembahasan kita tentang matahari misalnya? Misalnya ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu juga sih, barangkali ada marketnya gitu ya. Yang kita nggak tahu juga gitu. Contoh aja teman-teman. Gitu. Makanya cari cari sebisa mungkin cari industri yang memang ada marketnya dan itu profitable buat kita gitu. Oke, nah PR kita di situ mencari irisan antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan ada potensi cuannya di situ, teman. Oke, nah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Itu dulu, teman-teman. Cari apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Industri apa, topik apa, bidang apa yang kita suka, yang kita bisa. Gitu. Nah, ada satu framework yang teman-teman bisa pakai lagi untuk memudahkan teman-teman untuk mengenali diri teman-teman. Gitu. Nah, ini aku sebut sebagai superpower framework. Jadi kita nyari superpowernya kita. Superpowernya kita, definisiku adalah ketika kita bisa menemukan apa yang jadi kebiasaan kita dan apa yang jadi kesukaan kita. Nah, itu superpowernya kita, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada garis vertikal dan horizontal, teman-teman. Garis vertikal ini representasi dari kebiasaan kita. Semakin ke atas itu semakin kita bisa, semakin ke bawah itu semakin kita nggak bisa. Oke? Nah, yang horizontal adalah representasi dari kesukaan kita. Semakin ke kanan itu semakin suka, semakin ke kiri itu semakin nggak suka. Nah, tugas kita, teman-teman, ya, tugas kita adalah mencari, ya, mencari tahu atau mengisi space kosong di sini. Space 1, space 2, space 3. Space 4 nggak usah. Gitu. Ini bidang yang kita nggak suka, kita nggak bisa. Ngapain dipikirin gitu ya. Nggak usah dipikirin. Kita fokus ke 1, 2, sama 3. Gitu. Nah, pertama, kita listing dulu yang space nomor 1, teman-teman.
space nomor satu. Space nomor satu itu yang kita bisa banget dan kita suka banget. Nah, coba gali diri teman-teman, kenali lagi diri teman-teman. Kira-kira bidang apa, topik apa yang teman-teman itu bisa banget dan suka banget. Apa kira-kira? Contoh, kalau aku misalnya ini, graphic design, sosmed dan content creation, digital advertising, public speaking. Let's say seperti itu. Gitu. Nah, bidang-bidang ini aku taruh di space nomor satu. Gitu. Kita pindah ke space nomor dua. Cari sesuatu yang teman-teman itu bisa banget, tapi nggak terlalu suka. Oke, bisa banget tapi nggak terlalu suka. Nah, biasanya mahasiswa yang salah jurusan tuh, ya kan? Secara keterampilan, secara pengetahuan, sarjana sih, ya kan? Tapi nggak terlalu suka. Akhirnya kerjanya nggak di bidang situ, gitu kan? Tapi secara keterampilan ada gitu, karena punya sertifikasi, punya ijazah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah itu taruh di sini, gitu ya. Kebisaannya apa? Contoh misal teknologi pangan, oke? Kemudian apa lagi? Self development misalnya. Dua hal ini, misalnya ya, aku bisa gitu. Aku punya keahlian di bidang ini, gitu. Tapi aku nggak terlalu suka, oke? Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang kita suka, tapi kita nggak terlalu bisa, teman. Contoh misalnya, filsafat, sejarah Islam, politik, literasi, dan seterusnya. Oke? Nah, ketika udah diisi teman-teman di space nomor satu, space nomor dua, space nomor tiga, nah kita fokus ke space nomor satu dulu, space pertama dulu teman-teman. Dari keempat ini, ya, yang teman-teman misalnya udah ngelis, terus dimasukin ke space nomor satu, diurutin ya, yang paling teman-teman bisa, paling teman-teman suka. Nah, itu yang dipilih. Yang paling yang mana kira-kira? Nah, kalau teman-teman udah milih satu bidang, satu topik, baru setelah itu kita cari tahu ada potensi cuannya apa enggak, ada marketnya apa enggak, baru itu. Nah, kalau misalnya kemungkinan terburuk kok space nomor satu ini ternyata nggak profitable, ya udah kita pindah ke nomor dua misalnya. Oke, untuk saat ini misalnya kita nggak terlalu suka gitu ya, tapi kita punya kebiasaan. Nah, kadang-kadang rasa suka atau rasa cinta itu bakal muncul ketika kita melakukan terus-menerus, ada repetisi di situ. Atau yang space nomor tiga gitu, kita suka tapi nggak terlalu bisa. Oke, modal suka ketika kita selalu mengerjakan, ya lama kelamaan kita juga bakal bisa kok, gitu. Nah, itu kemungkinan terburuk kalau misalnya di space nomor satu memang nggak profitable gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu bidang, satu industri yang profitable, ya alhamdulillah. Nah, sebagai contoh, misal aku pilih sosmed dan content creation. Nah, ini bidang atau industri yang aku tuh suka banget dan bisa banget di situ. Oke, aku pilih yang itu. Nah, selanjutnya apa, teman-teman? Selanjutnya adalah ya kita riset, ada potensi cuannya apa enggak, ada marketnya apa enggak, profitable apa enggak. Nah, caranya gimana? Caranya ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa list down revenue stream. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa pakai hipotesis, kayak skripsi gitu ya. Sebelum kita membuktikan benar apa salah, kita kan ada hipotesa dulu, praduga dulu gitu. Nah, kita list down revenue stream, berhipotesa. Nah, kira-kira di industri sosmed dan content creation, income stream atau revenue stream yang kita bisa dapetin itu dari mana aja? Itu di list aja, teman-teman. Misal industrinya tadi ya, kalau aku ambil contoh kan sosmed dan content creation. Bisa nggak endorsement misalnya? Bisa nggak jualan kelas misalnya? Bisa nggak atau apa kerjasama bisnis sama partner tertentu misalnya? Bisa nggak gitu ya? Nah, itu di list down aja gitu. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman bisa riset kompetitor, kepoin kompetitor yang punya niche atau industri yang sama ya dengan yang dipilih teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman milih industri otomotif misalnya, ya coba cek kompetitornya teman-teman, konten kreator yang kontennya itu seputar otomotif, coba dicek. Utamanya yang udah punya audiens besar ya, itu dicek aja gitu. Nah, kira-kira dia dapat pendapatan itu dari mana aja, diulik, di riset gitu. Nah, biasanya kalau ini lebih valid sebetulnya ya daripada yang hipotesa gitu. Nah, biasanya kalau konten kreator besar yang udah punya audiens, punya followers ya, revenue streamnya dari situ, ya kemungkinan memang udah valid ya, ada marketnya memang gitu ya.
ada marketnya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah survei langsung ke target market. Ini juga bisa, tapi agak repot sebetulnya ya. Teman-teman bisa nyari target marketnya itu ngumpulnya di mana ya. Bisa pakai iklan misalnya, pakai apa paid promote atau whatever lah ya. Yang ada followersnya, ada marketnya, teman-teman bikin kayak mini survei, tanya kebutuhannya apa, problemnya apa, yang diinginkan apa gitu ya. Kemudian apa sih yang dari problem itu yang bisa aku provide melalui produk yang aku ciptakan misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi caranya tiga itu teman-teman untuk mencari tahu ada tidaknya potensi uang di industri yang kita pilih atau di topik yang kita pilih teman-teman. Oke. Nah, contohnya kalau di industri yang aku pilih ya teman-teman ya, sosmed and content creation, ini beberapa revenue stream aja. Pasti masih masih banyak sekali revenue stream yang lain. Bisa jual template konten, template desain atau apapun itu ya. Endorsement juga bisa gitu ya. Kita bisa ya kerjasama dengan perusahaan yang menjual gear-gear konten, lighting misalnya atau kamera atau apapun itu gitu ya. Itu kan relate sama audiensnya kita sebagai konten kreator yang bangun personal brand tentang sosmed dan content creation. Atau e-course juga bisa ya. Atau e-course juga bisa. Kita jualan kelas. Kita jualan kelas, ngajarin member gimana caranya bikin konten. Itu juga bisa. AdSense kalau kita main YouTube bisa juga, online speaker ya. Kemudian affiliate ya, kita kerjasama dengan brand tertentu untuk memasarkan produknya melalui link khusus yang kita punya misalnya. Offline speaker, private coaching, ebook dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini revenue stream yang apa bisa didapatkan dari industri sosmed and content creation. Beda industri, beda topik, beda bidang, bisa jadi juga beda, teman-teman. Ya kan? Karena setiap bidang punya marketnya masing-masing gitu ya. Dan revenue streamnya bisa jadi beda gitu. Nah, kalau dari akun personalku ya, beberapa di antaranya revenue stream yang aku jalankan selama ini ya, di antaranya ada 4 ini, teman-teman. Yang pertama adalah offline speaker gitu, atau company coaching gitu. Jadi aku sering sekali diundang di kampus, di perusahaan untuk ngajar teman-teman, untuk coaching karyawan-karyawannya gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang besar itu punya tanggung jawab untuk membuat karyawannya itu bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi setiap entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali itu pasti ngundang narasumber dari luar untuk ngajarin karyawannya topik tertentu gitu. Nah, dalam hal ini adalah ya aku punya sedikit kompetensi di bidang konten dan sosial media, ya aku ngajarnya di situ gitu. Karena demand-nya ada, marketnya ada, ya kan. Ini B2B nih, bisnis to bisnis, aku masuk ke perusahaan gitu. Atau yang kedua, ada one on one coaching. Oke, one on one coaching. Bedah Instagram, ya kan, atau mungkin apa digital marketing, ya. Ada juga gitu. Entah dari perusahaan, dari personal, ya, ada banyak gitu ya. Atau jualan kelas, jualan e-book, digital produk, ya kan, bisa juga gitu. Atau partneran bisnis gitu ya. Nah, ini udah jalan 1 tahun gitu. Aku sama partnerku asal dari Surabaya gitu ya. Kita kerjasama bikin bikin apa namanya kelas creator fitness gitu ya. Si partnerku itu ahlinya di bidang fitness, dia udah tersertifikasi dan lain sebagainya, kredibel lah kalau ngomongin fitness. Aku nggak punya basic fitness sama sekali gitu ya. Aku mau punya skill dan pengetahuan sedikit tentang sosial media marketing gitu ya. Tapi apa namanya partnerku nggak ada gitu. Jadi kita saling melengkapi. Akhirnya kita nge-build satu bisnis, satu kelas gitu ya, yang kita jual secara digital gitu. Oke. Nah, kalau kita udah nemu teman-teman apa yang kita suka dan apa yang kita bisa dan berpotensi ada profitnya, ada cuannya, what next? Selanjutnya apa, teman-teman? Nah, selanjutnya adalah ya kita bercerita kepada dunia kita siapa supaya kita bisa mendapatkan peluang dan kesempatan. Gitu. Karena fundamental personal brandingnya udah dapet nih, ya kan? Aku tuh suka banget, bisa banget tentang otomotif, tentang fitness misalnya. Ya selanjutnya apa? Ya bercerita. Lewat apa, teman-teman?
Ya lewat konten di sosial media gitu. Ini salah satu media aja gitu ya. Teman-teman bisa main di media-media yang lain gitu ya. Media konvensional kayak televisi misalnya, radio, itu juga bagian dari channel yang bisa kita gunakan untuk personal branding. Gitu. Tapi nggak, lagi-lagi ya, nggak semua orang bisa menjangkau itu karena ya harganya mahal. Nah, dengan adanya sosial media, ya ini membuka akses semua orang gitu. Jadi semua orang berhak untuk konten, semua orang berhak untuk bercerita tentang dia siapa, punya kebiasaan apa, kesukaan apa ke orang lain, sehingga orang lain tahu, ya kan akhirnya ya bisa dapat peluang dari situ, gitu. Oke? Nah, ini pertanyaan yang cukup cukup apa ya, cukup sering dilontarkan gitu, kreator pemula terutama gitu ya. Konten itu cuma posting doang ya, gitu. Apa iya konten cuma posting doang gitu ya? Kita cuma selfie, upload Instagram Story, WhatsApp Story, apakah itu bisa disebut sebagai konten? Atau kita nulis apa di Twitter gitu ya, ngata-ngatain bos gitu ya karena hari ini ya moodnya lagi jelek dan kita kena marah segala macam, apakah itu sebagai konten gitu ya? Kalau definisiku enggak teman-teman, enggak semua yang kita upload di sosial media itu konten, enggak semuanya teman-teman, karena konten itu adalah sebuah value atau nilai yang kita berikan kepada audiens. Jadi ada value-nya, ya. Karena pada prinsipnya, ya, entah kita sebagai konten kreator, entah kita sebagai konten consumer, ya, kita melakukan transaction of value, kita menukar nilai di situ. Kita merasa sebagai konten consumer menonton konten di sosial media itu gratis, teman-teman. Ternyata padahal nggak gratis sebetulnya. Kalau teman-teman jeli kritis, sebetulnya nggak gratis. Teman-teman tuh bayar, cuman nggak pakai uang, teman-teman. Tapi pakai apa? Pakai attention sama time, perhatian sama waktu. Yang itu justru ya harusnya lebih mahal daripada uang. Oke? Jadi makanya sebagai konten consumer ya teman-teman ya itu difilter apa yang kita tonton gitu. Sebisa mungkin yang ngasih manfaat gitu. Karena ya kita memberikan value berupa attention sama waktu di situ. Gitu. Oke, jadi ada pertukaran nilai di situ. Dan kita sebagai content creator juga sama gitu ya. Kalau konten kita nggak bernilai, ya nggak bakal ditonton sama audiens. Gitu. Jadi konten itu sebuah value, nilai yang diberikan kepada audiens. Nah bentuknya apa teman-teman? Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah entertain, yang kedua adalah education. Entertain itu sesimpel konten yang menghibur, just it. Konten nyanyi misalnya, kita menikmati nyanyian itu. Konten musik misalnya, atau konten lucu-lucuan ya yang membuat kita awalnya sedih menjadi ketawa. Nah, itu entertain. Atau yang kedua, education. Gitu. Konten yang mengedukasi, ada transfer of knowledge di situ, ya. Yang awalnya audiens nggak tahu menjadi tahu, ya. Yang awalnya tahu menjadi paham, paham jadi bisa dan seterusnya. Itu education. Kita pilih yang mana jalurnya? Apakah entertain, ya? Apakah kita lucu, ya, sehingga bisa entertain? Ya monggo silakan. Atau kita ya mungkin nggak bisa melucu, nggak bisa menghibur, tapi kita punya ilmu pengetahuan, punya skill di bidang tertentu, ya kita pakai jalur education. Atau mungkin dua-duanya dikombin, ya bisa aja. Gitu. Tinggal pilih aja. Yang penting ada value-nya konten yang kita bikin. Ada nilai menghibur atau nilai mengedukasi. Gitu. Oke. Nah, gimana cara bikin konten supaya konten kita ramai, teman-teman? Ada satu formula yang teman-teman harus pahami. Sebetulnya formulanya simple banget, cuman masih banyak konten kreator pemula nggak aware dengan formula ini. Padahal simple banget sebetulnya. Untuk membuat konten kita ramai, ya kita harus bikin better konten gitu, konten yang bagus, konten yang menarik. Nah, better konten itu ya kita harus memperhatikan pertama ya apa yang ingin kita komunikasikan. Itu taruh di dalam konten. Apa yang ingin kita komunikasikan? Kita pengen promosi produk, kita pengen menyuarakan value tertentu, yaitu masukin ke kontennya kita gitu. Ya, sebagai bentuk, sebagai tujuan ya itu memang aku pengen mengkomunikasikan ke audiensnya aku gitu. Yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh audiens. Audiens pengen apa sih? Konten hiburan, oke aku kasih.
Audiens pengen apa? Konten yang mendidik, konten yang insightful, oke aku kasih. Gitu. Nah, better content itu irisan antara keduanya. Nggak bisa salah satunya, teman-teman. Nggak bisa salah satunya. Kalau kita cuma fokus pada apa yang ingin kita komunikasikan, ya audiens nggak bakal attract konten kita gitu. Karena konten kita nggak menarik gitu. Kita egois. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ini kalau ada yang UMKM yang pebisnis, yang Instagramnya itu uploadnya produk semua, produk semua, pasti engagementnya kecil, pasti kecil, dan Instagramnya nggak mungkin growth, pasti kecil, pasti. Kenapa? Karena kita egois, kita hanya bikin konten ya sesuai sama apa yang ingin kita komunikasikan, itu aja, melihat dari satu sudut pandang. Padahal kita juga harus melihat dari sudut pandang audiens juga. Audiens pengen apa sih? Nah itu harus dikombin gitu. Jangan jomplang salah satu aja, harus balance antara keduanya gitu. Oke. Nah, kita coba bandingkan teman-teman. Ini sebagai study case aja teman-teman supaya teman-teman lebih paham tentang apa formula better content tadi. Nah, kita coba bandingkan konten yang sebelah kiri itu konten yang hanya fokus sama apa yang ingin aku komunikasikan. Just it ya. Aku nggak melihat interestnya audiens ya, nggak melihat sama sekali. Yang sebelah kanan itu pakai formula tadi better content ya. Aku bikin konten yang pengen aku komunikasikan dan juga aku melihat dari apa yang diinginkan oleh audiens. Oke, jadi ada dua perbandingan nih. Oke, nah kontennya seperti ini gitu. Yang satu ya aku pengen jualan, ya udah aku posting jualan aja gitu tanpa memperhatikan audiens pengennya apa. Just it, udah. Aku upload promosi, udah selesai. Aku ada produk diskon 50%, udah selesai. Nah, sebelah kanan ya, sama-sama promosi, teman-teman, sama-sama promosi. Bedanya di awal ada edukasi terlebih dahulu. Nah, edukasi ini yang diinginkan oleh audiens. Di akhir itu yang aku ingin komunikasikan yaitu promosi produk. Hasilnya seperti apa teman-teman? Hasilnya sangat amat berbeda, sangat amat berbeda. Oke, yang sebelah kiri hanya bisa menjangkau 1000 audiens, 1029 audiens. Nah, yang sebelah kanan ya, karena kontennya itu irisan antara kedua tadi, apa yang ingin aku komunikasikan dan apa yang diinginkan oleh audiens, bisa menjangkau 51,9 ribu. 51 kali lebih besar daripada yang satu. Oke, karena yang satu ya konten egois. Aku bilang egois ya karena hanya memperhatikan ego kita aja gitu. Aku pengen promosi ya udah promosi aja. Ya, hasilnya sangat berbeda. Makanya kalau teman-teman pengen bangun personal brand di sosial media, pengen supaya kontennya itu menjangkau audiensnya teman-teman, ya lihat audiens itu sukanya apa gitu. Kita bisa nggak bikin konten yang sesuai dengan interestnya audiens gitu. Oke? Nah, ada satu formula juga teman-teman yang bisa membuat konten kita viral, rame gitu ya. Selain better content tadi, di sini ada funnel ya, ada funnel dan konten kita itu seenggaknya itu bisa nembus 3 lapisan ini teman-teman. Yang pertama adalah konten kita sebisa mungkin harus stopping point. Stopping point itu maksudnya bisa membuat audiens itu stop scrolling. Ketika lihat kontennya kita, mereka itu langsung stop. Apa nih? Kontennya bagus banget nih, menarik. Ya udah aku nonton deh, coba nonton. Gitu ya. Harus stop scrolling. Makanya di content creation kan ada teori tentang hook ya. Hook itu 1 sampai 2 detik pertama gitu. Dan itu sebagai gerbang awal, pintu awal untuk membuat orang tertarik sama kontennya kita. Dan itu ada ilmunya, teman-teman. 1 sampai 2 detik pertama itu nyawa dari kontennya kita. Makanya kita harus bikin semenarik mungkin supaya orang itu ya stop scrolling, nonton konten kita gitu. Karena konten kita itu berkompetisi dengan ribuan bahkan jutaan konten yang berseliweran di timeline sosial media. Kalau konten kita membosankan, ya nggak bikin penasaran, ya udah akhirnya konten kita di skip dan akhirnya ya udah viewsnya mentok di situ aja. Gitu. Nah itu yang pertama harus bisa membuat
audiens itu stop scrolling ya ketika nonton detik awal ya 1 sampai 2 detik pertama di kontennya kita. Nah, tapi ini aja nggak cukup teman-teman. Yang kedua adalah watch time atau istilah lain itu retention rate. Ya, seberapa lama, seberapa betah audiens nonton kontennya kita. Kalau kontennya kita ditonton sampai akhir, bahkan berulang-ulang, ya itu sinyal yang bagus nih buat mesin learning atau algoritmanya sosial media. Artinya konten kita bagus memang, karena ditonton berulang-ulang, ditonton sampai akhir gitu. Tapi nggak cuma sampai situ teman-teman, ya kita juga harus membuat orang itu engage sama kontennya kita. Engage itu maksudnya apa? Keterlibatan audiens dengan kontennya kita. Contoh, like, comment, share, save, gitu. Semakin banyak orang yang ngasih engage, ya artinya konten kita bagus, konten kita menarik. Nah, algoritma atau mesin learning sosial media, semua sosial media itu didrive berdasarkan data atau matrix, ya dari ya konten kita gitu. Dari seberapa banyak orang yang nonton kontennya kita, ya kan? Seberapa lama mereka nonton kontennya kita, seberapa banyak orang yang likes, comment, share dan lain sebagainya, gitu. Nah, algoritma ngedrive berdasarkan itu, gitu. Makanya aku agak aneh gitu ya sama orang-orang yang ketika kontennya itu sepi gitu ya langsung menyalahkan, aduh algoritma lagi nggak baik-baik saja, algoritma lagi ya ini ada perubahan algoritma segala macam gitu. Padahal jawabannya simpel, ya konten kita udah lagi nggak relevan sama audiens, udah lagi nggak menarik ke audiens gitu ya. Karena ya dasarnya tadi gitu, machine learning algoritma itu di drive berdasarkan interestnya audiens, ya kan, berdasarkan data yang dikasih audiens ke kontennya kita gitu. Oke. Nah, teman-teman udah paham lah ya dasar personal branding dan gimana cara supaya konten kita itu dilihat oleh banyak orang, menjangkau oleh banyak orang. Nah, sekarang kita bahas nih how to generate more income with your social media. Karena kalau ngomongin konten ya terus-menerus kalau nggak ada penghasilannya juga kita bakal capek di tengah jalan gitu ya. Kita realistis aja, teman-teman. Kita butuh mendapatkan penghasilan dari personal branding yang kita lakukan gitu. Nah, gimana caranya, teman-teman? Ya. Nah, ada banyak sekali revenue stream atau revenue income yang bisa kita dapatkan gitu ya dari sosial media, dari personal branding yang kita lakukan gitu ya. Mau bicara AdSense, kalau kita main YouTube misalnya, di Facebook Pro juga sekarang ada, istilahnya bukan AdSense ya, tapi ada penghasilan dari iklan yang ditampilkan di kontennya kita, juga ada gift juga dan lain sebagainya. Ada offline speakers, ada endorsement, private coaching, affiliate, kerjasama sama brand tertentu untuk memasarkan produknya, online speaker misalnya, digital product dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, ada salah satu yang pengen aku coba detailin lagi teman-teman supaya teman-teman makin paham, dan ini di Indonesia itu masih pasarnya itu masih gurih lah ya, masih profitable lah ya, yaitu tentang digital product teman-teman. Nah, ini yang pengen aku detailin lagi teman-teman. Why digital product? Tapi kita mulai dengan definisi dulu. Digital product itu simple ya. Ya produk yang hanya bisa diakses melalui media digital. That's it. Produk yang hanya bisa diakses melalui media digital. Jadi nggak ada bentuk fisiknya, gitu, nggak ada, gitu ya. Nah itu digital product. Contohnya apa? Kalau teman-teman yang editor, desain grafis, pakai produknya Adobe, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, nah itu ada produk digital yang bisa kita akses melalui media digital. Oke? Dan kita harus bayar setiap tahunnya. Nah itu produk digital. Netflix juga sama. Gitu. Netflix itu jual ya film gitu, produk digital gitu kan. Kita nonton harus langganan tiap bulan berapa gitu kan. Nah, revenue-nya dari situ. Mereka dapat penghasilan dari situ. Bahkan sebagian filmnya Netflix ya nggak murni dari Netflix, ya kan, dari produser lain, dari sutradara lain yang diupload di Netflix kerjasama gitu. Nah, itu produk digital. Canva juga produk digital berupa tools. ManyChat, auto DM, auto comment, ya, itu juga produk digital berupa tools. Atau kelas online, ya, bentuknya video kayak presentasi yang kita rekam, kita kemas demikian rupa, kita marketingkan itu adalah produk digital.
e-book, template juga produk digital. Oke? Itu produk digital gitu. Nah, kenapa digital produk, teman-teman? Kenapa? Yang pertama adalah biaya operasionalnya itu rendah banget, teman-teman. Biaya operasional itu rendah banget. Kita nggak harus sewa gudang, ya. Berbeda kalau kita misal jualan mie ayam gitu ya. Modal pertama pasti besar gitu, harus sewa ruko, beli gerobak, beli piring, ya kan. Biayanya banyak banget itu, biaya modalnya. Biaya operasional harian juga banyak banget, harus beli mie-nya, beli ayamnya, beli sawinya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau digital produk itu rendah banget gitu ya. Dan kita cukup bikin sekali dan bisa dijual berkali-kali, teman. Kita punya misal kita punya knowledge dan experience di bidang otomotif misalnya. Kita bikin produk digital berupa online course. Cara memperbaiki motor Matic misalnya ya. Kita rekaman gitu ya, kita ajarin segala macam, ada 10 materi, kita kemas, kita jual, just it, udah. Kita bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Gitu. Nah, itu se-profitable itu digital produk. Nah, yang kedua adalah margin profitnya tinggi. Karena apa? Karena nggak ada HPP. Oke, nggak ada biaya operasionalnya. Kalau kita jualan mie ayam, ya kan, kita jual satu porsi mie ayam harga 10.000 nggak langsung jadi profitnya kita, teman-teman. Tapi harus dikurangi ya biaya ini, biaya apa namanya HPP-nya gitu ya. Beli ayamnya berapa, beli mie-nya berapa, ya kan, dikurangi itu baru marginnya masuk ke kantongnya kita. Gitu. Nah, kalau digital produk, margin profitnya tinggi karena nggak ada HPP-nya gitu. Kita jual online course harga 100.000, ya udah profit kita 100.000. Kita jual online course harga 1 juta, ya profitnya 1 juta. Oke? Nah, yang ketiga adalah semi passive income, teman-teman. Kalau teman-teman ngerti ilmunya, gitu. Nah, kalau aku ya salah satu revenue-nya kan dari digital product ya, selain ngajar jadi speaker dan lain sebagainya. Karena aku paham tentang marketing automation, paham nge-ads gitu ya. Ini bisa jadi income semi-semi passive income gitu. Aku create produk, digital produk yang bagus, offeringnya bagus, ya kemudian aku set up ads, aku jalankan sales dari ads itu yang bakal jalan gitu ya. Aku bisa bisa main kemana aja gitu ya. Dan pendapatan itu masuk aja terus gitu. Ada notifikasi dari email gitu. Ada penjualan, ada penjualan, ada penjualan. Gitu. Karena aku paham ilmu marketingnya gitu. Dan ketika ada penjualan, misal dari Amerika deh, kita nggak perlu susah payah untuk sewa logistik. Karena ketika mereka check out, sudah otomatis email yang bakal ngirim ke sana. Ya kan? Jadi serba otomatis dan semi passive income. Digital product, teman-teman. Oke? Nah, salah satu contohnya misal, nah ini salah satu contoh yang aku jual gitu ya. Instagram Automation Hack. Ini mini kelas yang ngajarin gimana caranya apa namanya menggunakan automation tools di Instagram gitu. Harganya itu 123.000 kalau nggak salah ya. Kejualnya udah 868. Omset dari satu produk ini aja udah 123 juta sekian gitu. Nah, ini untuk sebagian orang bukan angka yang besar gitu ya, tapi untuk usia saya gitu ya teman-teman ya, usia 20-an yang belum menikah gitu kan. Ini angka yang cukup sekali gitu untuk hidup gitu. Nah, ini baru satu produk, teman-teman. Gimana kalau kita punya 10 produk? Gimana kalau kita punya 20 produk yang memang ada demand-nya? Ya tinggal dikalikan aja gitu. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini yang partneran sama partner bisnisku yang dari Surabaya tadi gitu ya, Rich Creator Fitness gitu. Secara angka ini masih kecil gitu. Hanya terjual 124. Totalnya berapa? 12 juta. Nah, di sini kita main funnel, teman-teman. Kita main bisnis modelnya udah dirancang sedemikian rupa. Dan ini itu cuman sebatas pintu awal aja gitu. Setelah orang beli produk ini gitu ya, nanti ada tim, ada admin yang bakal upsell ke produk yang lebih tinggi. Harganya 2 juta, sorry. Harganya 2 juta per satu sales gitu. Jadi yang kerekam di sini ya cuman dikit gitu ya. Tapi yang upsell itu angkanya begitu besar, begitu banyak gitu.
Nah, itu the power of digital product. Segurih itu, teman-teman. Nah, salah satu yang bisa kita jadikan income ya ketika bangun personal brand di sosial media, yaitu jualan digital product gitu. Nah, aku ada tiga kunci ya, tiga hal yang harus kita perhatikan untuk create best selling digital product. Yang pertama adalah kita harus riset dulu kalau produk ini memang ada demand-nya, teman-teman. Oke, sebagus apapun produk yang kita bikin, kalau nggak ada permintaan pasar, ya nggak mungkin laku gitu. Nggak mungkin laku. Jadi kita harus riset terlebih dahulu. Oke. Nah, yang kedua adalah best offering. Kita kasih offering yang sebagus mungkin, sekeren mungkin gitu. Kalau kompetitor offeringnya itu ngasih di misal di rate 5, ya udah kita ngasih 6. Kalau mereka ngasih di rate 6, kita ngasih 7. Kalau mereka hanya ngasih offering grup community aja gitu ya, misalnya kita jualan produk digital, ya udah aku kasih one on one coaching free untuk member misalnya, seperti itu. Kasih best offering. Oke. Yang terakhir adalah melakuin marketing yang bagus gitu. Sebagus apapun produk kita, kalau kita nggak punya strategi, kita nggak punya skill marketingnya bagus, ya produk itu bakal di situ-situ aja gitu. Gak banyak orang yang tertarik sama produknya kita gitu. Makanya kita harus merancang sedemikian rupa strategi marketing yang bagus untuk menjual produknya kita, digital produknya kita. Oke, dan ketiga-tiganya ini harus harus ada semua gitu ya. Marketnya ada, produknya kita ya offeringnya best banget gitu ya, dan kita melakukan great marketing gitu dengan strategi yang oke, dengan channel-channel yang begitu lengkap, ya udah akhirnya ya sales bakal tinggi gitu. Oke. Nah, mulai teman-teman bangun personal brandingnya teman-teman ya, bercerita kepada publik, bercerita kepada dunia bahwa aku tuh suka di bidang ini, aku tuh bisa di bidang ini, supaya banyak sekali peluang datang ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa generate more income, bisa dapetin income dari situ, ya bisa hidup dari personal branding, bisa hidup dari situ. Yang pada akhirnya ya kita bisa scaling lagi, bukan hanya ngomongin soal income, bukan ngomongin soal cuan aja gitu, tapi kita bisa create more impact, kita bisa apa namanya ngasih dampak yang begitu luas untuk audiens kita, untuk followers kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Gitu. So, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan ya. Nggak panjang ya, karena kalau terlalu panjang nanti teman-teman overload ya. Jadi semoga apa yang aku sampaikan bisa ngasih manfaat ke teman-teman. Sebelum aku launching masterclass-nya tadi ya teman-teman ya, aku pengen buka Q&A dulu, kita diskusi dulu, ngobrol, sharing-sharing ringan dulu, santai dulu teman-teman. Boleh kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Untuk 3 penanya dulu deh, raise hand boleh. Kalau mau open mic, silakan teman-teman. Silakan. Halo, halo, halo. Boleh, Mas Indra. Ya, Oh iya Mas Indra betul, dulu nggak apa-apa. betul. Ya, Oh Mas iya, Indra. makasih Mas Sevo. Siap. Saya tuh kan suka bikin konten kayak di YouTube gitu ya. Apalagi kalau TikTok saya makin tambah nggak ngerti. Itu caranya biar banyak yang nonton. Kalau kontennya ya perasaan segitu mah cukup lah. Kalau dibilang bagus saya nggak percaya diri juga gitu. Tapi ya cukup lah menurut saya gitu. Tapi kalau yang YouTube nggak naik. Terus saya kalau di TikTok, saya juga bikin konten di TikTok. Kalau bikin yang bener itu jelek banget view-nya tuh. Tapi ada satu konten yang super gak jelas ya, 2-3 konten gak jelas saya bikin iseng aja. Itu sampai ratusan ribu yang nonton, 138 ribuan lah gitu ya, dan terus naik. Nah itu sebetulnya kita tahu algoritmanya yang pastinya gimana. Satu-satu dulu deh yang YouTube dulu gitu. Algoritma bagusnya gimana itu sebetulnya kita tahu. Apakah memang ada khusus? Kalau disebut rutin ya saya rutin juga gitu. Buat ngupload gitu ya rutin gitu. Kalau yang di YouTube kalau nggak kontennya video karena ada beberapa channel. Yang satu video, yang satu kayak ngajarin eh, ya jualan online. Ada juga di situ gitu. Tapi kalau konten
gimana caranya biar naik, intinya biar banyak viewer lah gitu, nggak usah yang berbayar gitu, yang organik. yang Ya itu. organik. Mas Islam. Oke, siap, Mas Hendra gitu. Yang perlu kita tahu memang setiap platform itu punya audiensnya masing-masing ya. Makanya satu konten yang sama ya bisa jadi ketika kita ngupload di Instagram, TikTok sama YouTube itu hasilnya juga berbeda gitu. Karena memang ya tadi ya marketnya berbeda gitu. Nah, kenapa konten kita nggak terlalu rame? Ya jawabannya sebenarnya simple ya. Ya karena konten kita belum menarik aja. Gitu. Audiens belum merasa relate sama kontennya kita gitu. Dan kadang-kadang ya ada juga gitu ya konten yang kita bikin itu nggak terlalu niat, ya apa adanya gitu ya. Ternyata naik gitu ya. Tapi konten yang kita bikin secara serius ya kadang-kadang nggak naik juga gitu. Nah itu perlu dievaluasi lagi gitu. Nah coba dicek lagi konten yang nggak benar-benar niat itu spesifik apa ya spesifik topiknya itu bahas apa gitu bisa jadi ya spesifik topik itu yang memang disukai oleh audiensnya Mas Hendra bisa jadi gitu. Nah coba bikin lagi konten yang Ya, sorry mirip-mirip gitu motong. ya. Gimana Mas Hendra? Ya, sorry motong. Itu kontennya cuman saya loncat-loncat teriak, bukan loncat-loncat ya. Ya gitu aja, nggak jelas lah. Kebetulan saya rekam gitu. Iseng-iseng itu bener-bener iseng-iseng loncat-loncat ke sambil ketawa-ketawa. Dan itu sekitar 5 detik sampai 7 detikan kalau saya nggak salah. Itu yang TikTok ya, itu yang TikTok. Iya. Dan saya nggak menemukan benang merah antara konten satu, konten dua, konten tiga yang kontennya naik. Ini bingung saya lihatnya juga. Terus kalau yang kontennya agak bagus sedikit malah nggak naik, sama sekali nggak naik. Mungkin punya insight harus gimana gitu Mas Saiful. Bingung saya lihatnya. Kak kalau Mas, boleh tahu topiknya Mas Hendra apa topik topik spesifiknya bahas apa? kebetulan kan saya ini pengusaha, jadi Mm-mm. kalau di Instagram atau TikTok lah ya, kita ngobrolin TikTok. Kalau yang di TikTok, saya itu punya akun bisnis buat studio foto video. Mm-mm. Mm-mm. Nah, di Instagram juga sama. Nah, terus kalau yang di YouTube, saya punya tiga. Yang satu ngebahas video, videographer. Yang satu digital marketing, karena ada agensi juga. Dan yang satu itu ngebahas tentang ternak ikan koi, yang ikan koki, sorry, ternak ikan koki. Kalau yang YouTube relate-nya, aku masih ngerti kalau YouTube itu sama ngomongin koki ya, kita ngomongin koki aja terus gitu ya, nggak pindah-pindah lah ceritanya gitu, pembibitan, pembesaran itu naik terus. Digital marketing sama. Ya meskipun yang videografer lambat tapi masih ada relate-nya gitu. Meskipun kalau secara konten jauh yang videografer tuh jauh lebih bagus yang itu masih aku masih sayang gitu. TikTok yang hubungannya dengan studio foto video ya. Ya kontennya Mm-mm. tuh nggak nyambung-nyambung gitu loh. Nggak Mm-mm. ngerti. Dan konten yang naik dikasih konten yang sama yang satu nggak naik. Iseng lah bikin yang lain yang iseng juga gitu. Itu yang naik. Tapi yang bikin konten yang sama iseng juga nggak naik juga. Aku nggak ngerti ini benang merahnya tuh seperti apa gitu. Tok ini seperti apa gitu. Mungkin bisa ngasih insight Mas Oke. Saiful. Oke, aku mau mau ngasih follow up question lagi, Mas Indra. Tadi kan topiknya kan beda-beda ya, ada ikan, ada digital marketing, fotografi segala macam ya. Itu akunnya beda atau di satu akun yang sama? Enggak, beda-beda itu. Beda channel. Saya kebetulan pegang sekitar 6 channel. Beda-beda Mm-mm. itu. Channel yang YouTube ya, yang YouTube beda-beda channel. Yang TikTok aku cuma punya satu karena satu pun aku udah nyerah. Yang Instagram ada 4 channel, 4 akun. Beda-beda, beda-beda cerita itu semua. Gitu. Setiap akun itu Oh yang itu. menampilkan personalnya Mas Hendra apa enggak? Nah itu aku ini pemalu masalahnya. Jadi Oh, eh, berarti. kebanyakan Mm-mm. karyawan. Nah kebetulan aku nampil sekali di Instagram. Dia itu yang nonton
80.000 kali ya. Mm-mm. Aku ada ya. Kalau Instagram aku masih masih oke lah, masih ngerti gitu. Yang TikTok ini yang aku nggak paham gitu algoritmanya harus seperti apa gitu keterkaitannya. Tapi akunya sendiri sih jarang nampil kecuali yang di digital marketing. Kalau yang digital marketing Mm-mm. aku sendiri yang memang yang ngomong yang ngajar gitu. Jadi memang nggak bisa sama karyawan kalau yang itu. Mm-mm. Tapi itu pun followernya paling sekitar 1.400-an lah ya. Udah berapa bulan tuh nggak cepet gitu. Aku juga nggak ngerti kalau awal-awal dulu waktu YouTube pertama kali tuh cepet. Sekarang lambat gitu. Aku nggak terlalu paham gitu. Ya gitu yang mau ditanyakan itu Mas Saiful. Oke, ya sebetulnya apa namanya matriksnya kan banyak ya. Aku harus 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 melihat terlebih dahulu ini yang kurang di bagian mana sih gitu ya. Karena hanya cerita dari Mas Hendra aku masih ngawang-ngawang nih. Aku belum belum benar-benar tahu. Nanti coba coba ini aja deh. Apa namanya chat chat admin aja Mas Hendra. Nanti kita diskusi via WhatsApp nggak apa-apa biar lebih panjang. Siap Mas Saiful. Terima kasih Ya. banget ya, terima Heeh. kasih banget buat yang Siap. teman-teman yang lain takutnya ganggu Heeh. aku kepanjangan nanyanya. Silakan, silakan. Maaf. Ya Siap, makasih ya siap. Mas Saiful ya, makasih banget Iya, ya. terima kasih kembali Mas Hendra. Ya mari. Siap. Oke, ada yang lain teman-teman? Mas Ahmad Ubaidillah yang paling atas nih Ya berarti. Kak, Silakan. Ya terima kasih Mas Saiful. Aku mau tanya nih, Mm-mm. Aku masih belum berani ngonten karena aku mikir aku ini orangnya generalis, yang mana mungkin punya banyak interest, punya banyak keahlian yang mungkin setengah-setengah, nggak terlalu mendalam, dan aku tuh nggak pingin nunjukin tentang diriku di kerjaan karena menurutku itu nggak terlalu menarik dan aku pinginnya menampilkan itu di profesional aja di LinkedIn mungkin ya. Tapi aku masih bingung mencari jadi diriku itu gimana. Yang mana sih yang bisa aku brandingin gitu. Nah, itu kira-kira gimana Mas Saiful? Oke. Generalis. Oke. Jujur aku juga sebetulnya orang orang yang generalis, Mas Ahmad. Banyak interestnya. Ada beberapa skill yang aku kuasai juga gitu. Tapi realita pahit yang harus kita terima adalah ketika kita pengen dikenal oleh orang secara clear ya jelas ya mau nggak mau ya kita harus menampilkan satu hal dari kita untuk audiensnya kita gitu. Kita harus pilih salah satu yang benar-benar kita pengen tonjolin gitu. Entah itu graphic designer, entah itu video editor atau apapun itu. Meskipun kita tak paham semuanya ya, paham semuanya, kita harus pilih salah satu gitu ya supaya personal branding kita clear, jelas. Orang bisa lebih ingat sama kita gitu. Nah, terkait misalnya aku nggak pengen dilihat oleh orang gitu ya. Aku nggak pengen wajahku nggak mau kalau terpampang di konten dan lain sebagainya gitu. Nah sebetulnya ya itu bisa diakali dengan ide atau format konten yang kita bikin aja gitu. Kita kalau kita ngomongin Instagram deh, Instagram itu banyak sekali format konten yang bisa kita bikin gitu. Entah itu carousel, entah itu reel, single post, single image ataupun yang lain gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan format tertentu ya untuk tetap bisa bikin konten, ngasih value ke audiens, tapi nggak harus dengan menampilkan muka kita gitu. Dan itu udah banyak banget konten kreator yang seperti itu. Bangun personal branding tanpa menampilkan muka, tapi tetap bisa grab audience gitu kan. Banyak sekali gitu ya. Ada yang full carousel, carousel itu gambar slide itu ya. Kontennya tetap menarik dan ngasih manfaat. Ada juga konten reels video yang dia cuman kayak foto footage gitu ya, kemudian dikasih headline, kemudian dikasih penjelasan di caption. Itu ada banyak sekali seperti itu dan itu works untuk sebagian orang, itu works gitu ya. Tapi untuk industri tertentu ya bisa jadi nggak works, di testing aja seperti itu. Nah, solusinya gitu sih Mas Ahmad sih kalau misalnya nggak pengen tampil apa namanya di depan kamera sih. Masih ada alternatif yang bisa kita lakukan untuk tetap bangun personal branding. Gitu. Nah, ada itu nggak Mas, kayak apa rumusan mana yang perlu kita tonjolkan ke atau kita tampilkan ke audiens? Mungkin kan ada yang bilang coba deh A/B testing yang mana kita tuh
nge-share semua apa yang kita bisa dan kita lihat mana yang paling banyak engagement-nya misalnya gitu. Nah, itu bisa nggak dijadikan tools untuk kita memilih mana yang lebih baik kita tampilkan di publik gitu. Kalau A/B testing, ya saranku itu setelah kita menemukan bidang yang kita pilih, gitu. A/B testingnya lebih kepada ide kontennya, format kontennya, sama mungkin cara penyampaian kita dalam kontennya, gitu. Bukan pas kita milih niche-nya, bukan pas milih bidangnya, gitu kan? Karena orang udah cenderung, loh ini si Mas Ahmad kemarin bahas masakan deh, kok tiba-tiba bahas otomotif ya? Ya aku kemarin nge-follow Mas Ahmad ya karena masakan gitu. Kok ini tiba-tiba otomotif? Ya udahlah aku unfollow lagi lah gitu. Jadi pilih bidangnya itu jangan di A/B testing, tapi ya itu internal kita aja. Pakai framework tadi juga bisa gitu. Pilih yang kita suka, yang kita bisa, itu yang pilih. Nah, A/B testingnya itu ya terkait konsep konten, ide konten, ataupun format konten. Itu boleh di A/B testing. Gitu Mas Ahmad. Oke, terima kasih Mas. Siap, oke, sama-sama Mas Ahmad. Oke, satu lagi teman-teman yang on cam ya. Siapa? Mas Arif Riz. Mas Sultan ya, yang paling atas ya. Ya, Mas Sultan. makasih Mas. Ini kan aku mau bertanya mengenai yang kita bahas. Nah, barusan Mas singgung mengenai bagaimana cara kita pede dalam menunjukkan personal branding kita, yang dimana kayaknya itu jadi masalah terbesar dari beberapa orang, apalagi harus menunjukkan muka kita gitu. Dan bagaimana supaya kita itu tetap termotivasi untuk tetap menunjukkan personal branding kita. Banyak orang yang kayak tidak konsisten dalam menunjukkan personal branding kita. Bisa jadi kayak kontennya yang turun-menurun, yang tidak menaik gitu. Itu bagaimana caranya supaya kita tetap pede dan bagaimana kita konsisten dalam menunjukkan personal branding kita. Terima kasih, Mas. Oke. Eh Gini, teman-teman dan Mas Sultan juga ya. Ada banyak cara sebetulnya untuk supaya kita tetap termotivasi buat ngonten, bangun personal branding di sosial media gitu ya, tetap konsisten gitu ya. Nah, salah satu cara yang menurutku powerful dan ini juga sampai sekarang aku lakukan adalah join komunitas. Join komunitas yang benar-benar membernya itu ya saling support satu sama lain gitu. Nah, itu secara nggak langsung ketika kita misalnya lagi nggak pede dengan karya kita, konten kita, lagi males banget, lagi demotivasi misalnya, kita coba nimbrung ke grup gitu ya, sharing ke grup ya, meskipun hanya online ya. Kalau ada offline malah lebih bagus lagi gitu ya. Ketika kita keluar dari grup itu ya, terus mengerjakan aktivitas personal branding kita, itu kita akan bakal lebih semangat lagi, termotivasi lagi gitu. Karena ya lingkungan kita ya berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita masuk ke satu lingkungan yang itu suportif ya, punya goals yang sama yaitu bangun personal branding ya, ngonten gitu ya, ya kita bakal termotivasi dengan itu. Dan itu sampai sekarang juga aku lakukan gitu. Setiap 1 bulan sekali pasti aku beli kelas. Pasti beli kelas. Entah itu marketing, bisnis ya, specific leads building misalnya, aku beli kelas yang ada community-nya gitu supaya aku bisa masuk ke situ gitu ya. Selain bisa terkoneksi, aku juga bisa bisa ngambil banyak edukasi dari situ, dan satu aku bisa termotivasi untuk terus lanjut gitu kalau misalnya motivasiku lagi turun banget gitu. Dan sebagai manusia ya kita nggak bisa menyangkal gitu ya kalau ya yang namanya motivasi itu naik turun gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan ya tadi berkumpul sama orang-orang yang suportif gitu. Jadi komunitas itu menurutku perannya penting banget untuk kelanjutan berjalannya kita dalam hal apapun ya. Kalau dalam hal ini adalah personal branding atau konten di sosial media. Itu sangat powerful dan sangat efektif. Itu Mas Sultan tadi ya. Gitu Mas Sultan. Ya, makasih Mas ya. Aman? Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman, ini ada banyak sekali yang tanya. Di kolom chat juga banyak sekali. Oke, aku lanjutin untuk ini ya, teman-teman ya. Nanti kita coba sharing lagi, ngobrol lagi ya. Boleh tanya-tanya lagi teman-teman. Aku coba lanjutin untuk launching masterclass-nya ya. Biar teman-teman tahu
tahu gitu ya offering benefit yang bisa didapatin dari apa namanya masterclass yang bakal di launching hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Siap, siap. Oke, nanti kita lanjut ngobrol santai aja teman-teman. Aku pengen jelasin dulu ya untuk masterclass-nya teman-teman. Nah, ini by the way ya, aku nggak menyuruh teman-teman, nggak harus teman-teman join masterclass ini, nggak teman-teman, nggak. Ini sesuai kebutuhan aja. Kalau memang teman-teman butuh sama materinya, butuh sama community-nya, join nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak butuh, ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah ini salah satu program dari You Are Brand teman-teman. Aku dan tim bikin masterclass hidup dari personal branding. Ya tujuannya sederhana sebetulnya. Aku pengen mengumpulkan anak-anak muda yang pengen bangun personal brand di sosial media dan hidup dari sana tanpa terikat oleh perusahaan, bos manapun, dan kita bisa berdiri sendiri ya dari personal brand yang kita lakukan di sosial media. Tujuannya sesimpel itu teman-teman. Oke. Nah, di masterclass ini teman-teman ya ada beberapa yang bakal teman-teman pelajarin ya. Teman-teman bakal belajar tentang fundamental ilmu personal branding, dasar-dasar personal branding itu seperti apa, kemudian gimana cara membuat personal brand yang unik dan beda ya, rahasia supaya orang percaya dan melakukan apapun yang kita inginkan. Kemudian cara mendapatkan 10k followers pertama di akun personal brand ya, strategi membuat konten viral, ada juga study case 100 juta pertama dari konten yang personal brand gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman, total ada 60 plus modul pembelajaran yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun teman-teman gitu. Nah, kenapa harus join masterclass ini teman-teman ya? Ada banyak alasannya tentunya, 5 diantaranya. Yang pertama, aku bikin sesimpel mungkin bahasanya supaya yang awam pun, yang dasar pun bisa untuk memahami apa namanya isi dari materinya gitu. Yang kedua adalah ini berdasarkan pengalamanku pribadi teman-teman, achievementku dalam hal membangun personal brand di sosial media sampai akhirnya aku bisa hidup dari sana gitu, bisa dapat uang penghasilan dari sana tanpa kerja kantoran gitu. Kemudian di masterclass ini ya bongkar strateginya itu dari A sampai Z gitu, dari dasar banget sampai level advance. Dan ada beberapa dan banyak sekali ya framework untuk mempermudah prakteknya teman-teman. Nah, di dalamnya ada 60 plus modul pembelajaran disertai PDF yang teman-teman bisa download. Oke? Nah, ini buat teman-teman yang pengen join ya, masterclass ini cocok untuk profesional yang kerja kantoran, pebisnis, mahasiswa, fresh graduate, dosen, politisi, dan semua orang yang ingin dikenal lewat sosial media. Nah, masterclass ini cocok buat kalian gitu, yang ada di poin-poin ini gitu. Dan yang nggak ada mungkin ya, yang nggak ada juga bisa jadi cocok gitu kan. Nah, ada beberapa benefit juga ya, bonus yang bakal kami kasih buat teman-teman. Ya, satu ada template content plan dan kalender Notion ya, langsung pakai teman-teman. Ini yang kita gunakan juga so far selama ini kita pakai Notion gitu ya. Nah, template-nya teman-teman bisa gunakan untuk dijadikan content plan, content calendar yang lebih terstruktur dan mudah manajemennya gitu. Nah, ada juga mini course content ideation formula ya, gimana caraku dan tim ya dapetin ratusan ide konten dalam sekali duduk. Ada berbagai macam cara, itu bakal dibongkar di situ. Nah, itu sebagai bonus. Ada juga ebook rekomendasi 77 tools untuk percepatan bisnis dan kontennya teman-teman di sosial media gitu kan. Ada juga ebook 5 rahasia tools untuk konten kreator pemula. Ini yang aku gunakan dulu ketika masih followers di angka 1000-an sehingga bisa reach di 10k followers sampai 80k followers itu menggunakan tools-tools ini gitu. Itu bonus ebooknya teman-teman. Dan ada juga mini class basic meta ads ya untuk menunjang skill marketingnya teman-teman. Nah, ini sebagai bonus ya teman-teman ya. Di situ bakal diajarin juga gimana cara nge-ads ya, runningnya, evaluasinya dan lain sebagainya gitu ya. Dan
materi pembelajaran dan bonus bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Lifetime access teman-teman. Jadi nggak ada batasan waktu sama sekali. Kalau teman-teman sibuk dengan pekerjaannya, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar kapanpun, di malam hari ya, ketika libur kerja ataupun yang lain juga bisa banget gitu. Jadi nggak ada batas waktunya gitu. Nah, dari semua benefit tadi ya teman-teman, harusnya yang teman-teman bayar itu adalah 423.000 gitu, untuk masuk ke masterclass ini dan masuk ke community-nya gitu. Tapi khusus untuk malam hari ini teman-teman, ada potongan jadi 295.000. Oke? Nah, dan satu lagi ya, karena berjalan sendiri itu susah banget, makanya sudah ada community yang siap untuk teman-teman masuk ke sana ya, terkoneksi dengan yang lain, belajar bareng, saling support satu sama lain ya. Sehingga tadi gitu ya, ketika kita motivasinya turun banget ya kan, nimbrung aja di komunitas ya, sharing di situ, yang harapannya ketika keluar dari komunitas gitu ya, beraktivitas lagi, ngonten lagi, itu menjadi semangat baru buat teman-teman semua gitu. Oke? Dan aku dan tim teman-teman menjamin untuk materi masterclass ini itu insightful, lengkap ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa materinya itu biasa-biasa aja ya, masih terlalu basic, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Aku garansi ya, selama 3 hari ya, teman-teman bisa chat admin atau chat DM ke aku juga nggak masalah. 100% uangnya teman-teman bakal aku kembalikan. Oke, dengan syarat teman-teman harus menyelesaikan semua materinya. Oke, semua materi harus sudah selesai. Kalau teman-teman ngerasa bahwa ini masih terlalu basic, aku nggak dapat apa-apa dari sini, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kami kembalikan 100% uangnya teman-teman. Refund 100%. Oke? Nah, mau nggak kalau misalnya ada potongan lagi teman-teman? Dari 200 berapa tadi? 295 ya. Mau nggak kalau misalnya ada potongan lagi? Mau nggak? Oke. Oke ya. Khusus untuk ini ya teman-teman ya, peserta di webinar ini, aku coba ngasih best offering buat teman-teman semua, yaitu 145.000. Oke ya, untuk 100 member pertama. Gitu. Oke. Nah, masterclass ini sangat terbatas teman-teman. Jadi kalau bisa join sekarang gitu ya, sebelum aksesnya ditutup teman-teman semua. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Ya, nanti linknya bakal uh, timku share di grup ya. Selebihnya kita diskusi aja teman-teman. Aku pengen ngobrol sama teman-teman aja. Gitu. Nanti bakal di-share ya linknya ya di grup ya, di grup WhatsApp ya. Boleh kita sharing, diskusi, nggak apa-apa teman-teman. Aman. Sampai jam 10 juga nggak apa-apa. Aman. Boleh. Oke, ini masih banyak yang tanya. Oke, teman-teman, gini, ini mumpung masih ada 100 orangan ya. Sebelum sebelum kita tanya-tanya apa diskusi lagi, sharing lagi, kita foto bareng dulu yuk. Mumpung masih banyak nih. Boleh, teman-teman? Boleh cam dong. Kita foto bareng, guys. Diskonnya tadi di mana? Diskonnya nanti di-share di ini di grup Mas Ahmad, di grup WhatsApp. Oke, siap. Nanti nanti aku share untuk offeringnya juga Kak Dona. Siap, aman. Nah, sebelum kita ngobrol lagi teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Ini ada buat dokumentasi nih. Ada 4 slide. Oke. Ayo yang belum ini teman-teman, yang belum on cam, bisa on cam, silakan guys. Silakan guys. Oke, izin live. Thank you banget. Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, ini yang on cam slide pertama aja. Oke, kita slide. Oke, kita foto teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Bentar, bentar.
Bentar, guys. Oke. Oke. Enough. Cukup satu set aja nggak apa-apa. Yang lain nggak ini soalnya. Jadi. Oke, siap. Oke, teman-teman. Kita lanjut sharing aja nggak apa-apa. Santai. Sharing santai aja. Sambil ngopi, nyemil juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Kak Neo, silakan. Yang udah dari tadi angkat tangannya. Pegel banget itu pasti. Halo, Kak Neo. Iya, Kak. Aku mau nanya, eh apa ya? Kan niche aku itu pengennya personal growth dengan self care gitu. Jadi Mm-mm. itu eh, bisa dimulai dari mana gitu ya kayak? Kayaknya yang sekarang aku lakuin sih pagi-pagi itu kadang story pertama itu aku ngasih afirmasi-afirmasi positif gitu. Itu termasuk nggak ya? Tadi apa? Self grow, self development gitu ya? Personal growth and self care. Self care. Itu berarti masuk self development nggak sih? Masuk ya? Kayaknya ya. Iya. Oke. Terus setiap pagi itu ngasih Insta story afirmasi, afirmasi pagi gitu ya. Iya. Heeh. Oke. Itu menurutku masih masih masuk niche-nya Kak Neo sih. Tapi coba dilihat lagi deh, respon audiens terhadap konten afirmasi itu gimana gitu. Apakah banyak yang komen misalnya atau mungkin banyak yang like di Instastory-nya gitu ya. Nah, itu coba dicek Oh, lagi gitu. oh iya. Audiens interest apa enggak Terus gitu kan. Mm-mm. kita mau lihat audiens itu eh apa kayak suka atau enggaknya itu dari mana Kak? Atau kita harus maksudnya tuh setiap hari itu kontennya berbeda terus kita lihat instingnya gitu atau Bentar, bentar. TBS-ku agak error, guys. Oke, oke. Cek, cek, cek. Suaraku aman ya? Kan ya? Aman ya suaraku ya? aman. Oke, siap. Oke. eh Cara nyari taunya tetap dari engagement si audiens sih. Di Instastory itu kan ya audiens bisa engage juga gitu dengan cara nge-likes Instagram story kita, kemudian mungkin ngasih komen gitu ya, ngasih nge-DM dari Instagram story kita gitu. Nah, cara ngeceknya dari situ. Kalau setiap kali kita ngasih konten Instagram Story tentang afirmasi pagi dan ternyata banyak yang suka gitu ya, banyak yang nge-love gitu ya, ya artinya itu relate sama audiens gitu. Lanjut nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata nggak terlalu banyak attract dari audiens, ya berarti audiens nggak relate sama itu, nggak suka dengan itu. Artinya apa? Ya artinya ya bisa bisa testing ide konten yang lain, tapi masih seputar dengan self development tadi gitu. Kalau masih masuk kategori apa enggak, menurutku masih masuk kategori. Tapi kalau itu relate sama audiens apa enggak atau disukai audiens apa enggak, ya itu kembali lagi ke audiens ngasih engage apa enggak ke apa konten afirmasi itu. Gitu. Kalau enggak ya coba nyari atau coba brainstorming ide Instagram story yang lain yang lebih menarik audiens. Gitu kan ya. Oh gitu. Terus kalau misalnya viewers sama ya, viewersnya itu banyak gitu tapi yang like-nya sedikit berarti engagementnya juga kurang nggak ya? Ini konteksnya Instagram story ya berarti ya. Mas kalau di Reels gitu. Views-nya gede tapi engagement kecil. Heeh. Yes, berarti itu kurang relate sama audiens. Kurang relate gitu. Di misal misal gini, misal kita dalam satu minggu itu upload tiga konten dengan konsep yang berbeda gitu misalnya ya. Yang satu itu views-nya gede tapi engagement kecil, yang satu itu views gede sama engagement kecil, kalau yang satu kecil semua gitu ya.
boleh yang 1 sama 2 ini dipertahankan nggak apa-apa. Coba di testing lagi gitu ya. Tapi yang satu mungkin bisa dieliminasi, nyari yang lain gitu kan. Indikatornya tadi views sama engagement. Meskipun engagement kecil tapi views-nya gede, ya nggak apa-apa. Coba diimprove aja. Coba diimprove aja. Bisa jadi itu idenya yang harus dikembangkan gitu ya. Jangan langsung diganti. Tapi kalau semuanya kecil, views-nya kecil, engagement kecil, ya berarti memang nggak relate gitu. Itu harus diganti dengan konsep yang lain. Gitu kan Tadi ya. tadi kan aku coba-coba nih bikin reels kan, cuman 3 detik sih. Judulnya itu 30 plus baru mau mulai ngonten. Bisa banget gitu kan. Terus baca caption. Nah, itu kayaknya baru cuman 4 jam tapi viewersnya udah yang 200-an gitu. Terus aku lihat dari reels yang lain itu yang udah berapa hari viewersnya malahan nggak nggak secepat ini sih gitu. Ada yang 300 sekian tapi dalam jangka waktu beberapa hari gitu. Berarti yang ini kali yang bisa aku kembangin gitu kan ya. Coba aja, coba aja, coba aja. Aku nggak tahu ya itu akun baru apa enggak, tapi kalau dilihat dari views-nya yang ya masih di angka 200-300 gitu ya, akun itu belum belum nemuin winning kontennya, belum nemuin audiens yang tepat, masih Iya, butuh banyak sekali testing gitu, emang sih karena aku perbedaannya belum signifikan gitu. Berbeda kalau misalnya rata-rata itu di angka 200 gitu ya, tiba-tiba satu langsung 2.000 3.000. Nah ini ada sinyal nih. Nah bisa jadi ini winning content, bisa jadi ya. Tapi kalau baru oh, 1 kali upload sih belum bisa disimpulkan sih. Harus beberapa kali upload. Ketika konten yang seperti itu memang viewsnya gede banget gitu ya dibandingkan yang lain, ya udah bikin konten yang seperti itu terus menerus. iya akun aku emang masih baru banget sih, baru sekitar nggak sampai 10 hari, kayak semingguan lebih doang gitu. Oke, postingan udah berapa? Postingan ada, bentar aku lihat. Hmm, dengan story itu baru 69. Yang feed sama reelsnya aja. Feeds dan reelsnya berapa ya? Di situ kan di profil kan ada jumlah postingan tuh di profilnya. 17. 17 masih sedikit sekali, masih sedikit sekali. Itu masih 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 jauh perjalanannya. Dinikmati aja sambil eksperimen berbagai macam konten, Kak Neo. Wajar itu masih butuh algoritma, mesin learning masih butuh banyak data untuk menyimpulkan akunnya Kak Neo tuh bahas apa sih dan audiens yang tepat itu audiens yang seperti apa gitu. Masih butuh waktu, dilanjut aja. Oke, oke. Kak, terus satu lagi aku mau nanya, kalau di master kelas nanti ada apa konsultasi private chat atau gimana gitu? Atau tetap konsultasi di dalam grup atau gimana? Sharingnya di dalam grup. Sharingnya di dalam grup. Oh, di, Tapi oh kalau ya. kalau misalnya apa mungkin pertanyaan agak ini kayaknya basic banget deh. Aku pengen japri aja deh. Japri aja nggak apa-apa, santai nggak apa-apa. Oh ya, oke, oke. Oke, itu aja Kak. Makasih banyak. Oke, siap Kak Neo, sama-sama. Ada yang lain? Mas Joko berarti yang angkat tangan tadi tadi. Siap, Mas Saiful Gimana? Islam, Iya. izin bertanya. Jadi gini, saya punya toko online dan punya rencana untuk membangun personal brand. Tapi saya nggak suka dengan bidang tersebut gitu. Cuma sumber cuannya dari situ gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Islam gimana? Itu berarti udah proven ya, Ya, profitable ya berarti ya. iya, Oke. Eh,
Ini sesuai sama ini teman-teman yang aku ceritakan tadi ya, yang pas apa bahas framework tadi ya. Misalnya ya kasusnya bidangnya itu profitable ya, kita bisa itu ngejalanin bidang tersebut, tapi kita nggak terlalu suka. Gitu. Nah saranku jalan aja nggak apa-apa, jalan aja nggak apa-apa gitu. Karena biasanya rasa suka sama rasa cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu ketika kita mengerjakan terus-menerus gitu. Repetisi terus-menerus gitu. Jadi dinikmati aja, nggak masalah gitu. Itu satu ya. Kalau kalau apa namanya pengen opsi yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya Mas Joko pengen pengen coba alternatif bidang lain yang pengen disukai gitu ya, monggo nggak masalah. Jadi berjalan dua dua akun. Cuman apa yang jadi catatan adalah personal brandingnya harus satu nih, harus satu gitu ya. Kalau misalnya berjalan dua akun nggak masalah gitu, tapi yang satu jangan pakai personal branding. Ya hanya sebatas ya sharing konten misalnya, tanpa perlu kita memperkenalkan atau menunjukkan personal kita gitu ya. Karena kalau kita berjalan melakukan personal branding ya dengan identitas yang berbeda, audiens bakal bingung gitu ya. Nah, kita diidentifikasi sebagai apa nih? Jagonya di mana nih? Bisanya bisanya apa nih? Gitu. Jadi saranku gitu. Satu, tetap jalan fokus ke situ, nggak suka di awal nggak apa-apa, lama kelamaan pasti ada rasa suka. Atau dua, ya bikin dua akun, ya yang satu yang profit tadi, yang satu yang kita suka gitu ya, yang kemungkinan next juga bakal profit. Cuman personal brandingnya tetap harus milih salah satu, jangan bermain di dua topik yang berbeda dengan personal yang sama gitu. Kalau bisa jangan gitu. Oke, tapi Mas kira-kira ya, seberapa penting personal branding kita memperkenalkan diri sebagai apa ya? Misalkan saya punya toko jual alat musik gitu ya. Saya memperkenalkan saya bisa nyanyi, main gitar gitu. Seberapa penting itu untuk meningkatkan penjualan alat-alat musik saya gitu? Penting nggak? Perlu nggak gitu? Perlu dan sangat penting, gitu. Karena apa ya? Salah satu goals personal branding kan kredibilitas sebetulnya. Dan orang mau membeli sesuatu ke kita ya karena percaya sama kita gitu. Kita jualan jualan alat musik nih, ya kan? Kalau misalnya kita mendukung apa brand kita, brand alat musik ini dengan kita menampilkan bahwa kita tuh pinter banget di dunia musik gitu ya. Kita bisa bermain gitar, kita bisa apa namanya ngulik lagu segala macam gitu ya. Orang makin percaya sama kita gitu ya. Oh, Mas Joko ini expertnya di bidang musik. Kebetulan dia punya apa namanya toko musik gitu ya. Karena aku percaya sama dia, ya udah aku beli produknya di dia gitu. Sangat 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 perlu dan sangat dibutuhkan gitu untuk meningkatkan kepercayaan yang akhirnya akan meningkatkan sales juga. Gitu, Mas Joko. Oke, aman, aman. Ini TWS ku agak putus-putus nih, guys. Aman Mas, terima kasih Mas Saiful Oh Islam. iya, siap. Iya, sama-sama Mas Joko. Oke, teman-teman. eh Satu lagi ya boleh ya, Mas Arif Rizal, boleh? Satu lagi. Halo, suara aku dengar nggak? Mas Mas Rizal. Siapa Iya, tadi? iya, Mas Rizal Gunawan. iya, iya. Aku pakai dua akun, Mas. Oke, siap Mas Rizal. Oh Kedengeran ya. aman. Jadi aku tuh udah mulai ngonten sih, Mas. Nah, terus untuk niche aku tuh fashion. Nah, aku udah upload beberapa itu rata-rata tuh views-nya tuh udah 1000-an. Nah, aku kemarin iseng sih Mas nyobain fitur promote yang di TikTok itu loh. Nah, itu tuh gara-gara pakai itu tuh satu kontenku tuh sampai
viewsnya ada 14.000 atau berapa gitu. Nah, itu aku pakainya buat nambah follower. Akhirnya followerku nambah sekitar 300-an. Yang awalnya jadi 200, dari 200 jadi 500. Nah, itu kalau misalkan kita pakai fitur promo tuh menurut Mas Saiful gimana? Maksudnya eh, mending nggak usah atau organik atau pakai fitur promote boleh? Nggak masalah, Mas Rizal. Kalau kita punya budget untuk ngiklan juga nggak apa-apa gitu. Itu kan salah satu cara untuk ngeboost supaya konten kita nge-reach lebih banyak orang, lebih banyak audiens secara tertarget kan, secara instan kan, cepet kan. Tapi memang harus harus ada budget iklannya gitu. Dan itu nggak masalah gitu. So far aku juga berjalan dua dua cara itu, teman-teman semua gitu. Satu, aku organik ya, konten di sosial media gitu secara gratis gitu ya. Satu, aku juga nge-ads gitu, di Instagram tapi di Meta gitu ya. Jalan dua-duanya, dan dua-duanya ya tetap ngasih kontribusi reach, ngasih kontribusi followers juga ke pertumbuhan akunku. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Asal punya budgetnya gitu aja, Mas Nah, Rizal. Mas, sekali lagi ya, ini tuh dari aku beberapa konten ini tuh aku akhirnya udah menemukan kayak personal branding gitu kan. Apa yang mau aku sampaikan ke audiens. Nah, itu tuh aku menemukan dua, tapi aku masih bingung mau memilih yang mana. Nah, yang pertama itu personal branding itu aku anak milenial, tapi aku suka pakai baju-bajunya anak Gen Z gitu. Nah, terus yang kedua itu aku nama aku adalah orang yang fashion bunglon. Jadi itu aku nggak bisa stuck di satu style fashion, tapi aku suka gonta-ganti gitu. Nah, kira-kira dari personal branding itu tuh yang worth itu yang mana, Mas? Tapi soalnya aku bingung banget, dua itu tuh kayak bingung ambil yang mana gitu. Oke. Buat storytelling gitu. Hmm. I see. Oke. Eh, mungkin yang bisa aku saranin sih, ini case-nya misalnya dua-duanya memang suka banget ya, suka dan memang menguasai di bidang fashion itu, dan apa namanya, Mas Rizal agak bingung ini pilih yang mana gitu ya. Saranku coba coba cek dari sisi hasil apa insight kontennya gitu. Kan dua dua subtopik itu kan ada konten yang diupload di TikTok atau di sosial media kan. Nah, coba dicek aja gitu. Yang paling rame, yang paling disukai oleh audiens, itu kira-kira yang mana? Itu aja pilih Ya, gitu. ya, ya. Jadi berdasarkan interest si audiens. Kalau memang bingung ya pilih yang mana ya, bisa berdasarkan itu. Gitu. Oke, Mas Saiful, gitu aja. Makasih, Mas, sarannya. Siap, sama-sama Mas Rizal. Semangat, semangat. Oke, ini masih ada 64 partisipan di sini ya, teman-teman ya. Satu lagi boleh, teman-teman yang mau tanya? Yang bentar-bentar. Tadi ada ini di Q&A ada deh kayaknya. Oke, aku bacain yang di Q&A ya, teman-teman ya. Ini dari apa nih? Ini bacanya susah banget. Ako SWR Bandung. Apakah awal-awal kita harus pakai Meta Ads lalu kesananya organik? Kalau awal-awal ya organik dulu gitu. Kalau nggak ada budgetnya ya, organik nggak apa-apa, kan gratis ya, kita nggak butuh modal yang banyak gitu. Tapi kalau udah punya modal untuk nge-ads ya nggak masalah, jalan dua-duanya bisa aja gitu. Oke. Nah, Mbak Riris, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau untuk konten faceless dan untuk affiliate produk, tidak ahli di bidang tersebut, hanya suka karena berdasarkan pengalaman, itu bangun personal brandingnya gimana? Affiliate. Nah, kalau misalnya teman-teman main jalur faceless ya, sebenarnya aku nggak terlalu merekomendasikan sih kalau bangun personal brand itu faceless sih. Kalau bisa itu ya personalnya muncul, wajahnya muncul kalau bisa. Itu justru ngasih apa ya, ngasih ngasih power gitu ya. Audiens bakal lebih mengenal kita dan lebih merasa dekat sama kita dibandingkan faceless gitu. Tapi misalnya memang bener-bener nggak mau tampilin muka ya,
maunya faceless gitu ya, dan nggak punya keahlian di bidang tersebut, salah satu hacknya adalah perbanyak ngefollow akun serupa yang followersnya udah gede gitu. Itu untuk mempermudah kita bikin kontennya gitu. Kalau konten kita seputar fashion gitu ya, kita nggak terlalu tahu tentang fashion, ya udah ATM aja dari akun-akun yang udah besar gitu. Konten yang lagi rame itu apa sih? Kira-kira bisa nggak aku bikin konten yang seperti itu? Nggak tiru plek-ketiplek ya teman-teman ya, tapi di ATM, amati tiru modifikasi. Ada sesuatu yang dimodifikasi gitu ya. Nah itu cara termudah untuk ya kita supaya tetap jalan kontennya tanpa kita bener-bener apa ya mikir keras untuk bikin idenya karena kita nggak punya keahlian di situ. Nah itu salah satu yang bisa diakalin lah, dihack lah supaya tetap jalan terus. Oke. Satu lagi teman-teman yang ini present Mas Bayu. Mas Bayu udah tadi apa belum ya? Halo Mas Bayu. Halo, halo. Masuk nggak suara Oke, saya? masuk aman. Satu ya Oke. terakhir ya teman-teman ya. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Jadi gini, saya alhamdulillah kan dari bulan November lah saya resign dari kerjaan, Mas, gitu kan. Murni karena capek gitu kan, darah tinggi mulu tuh kan. Nah, sebelumnya saya tuh udah memang basic saya itu adalah sekitar 5 tahun dari 2020 Mas, berarti 2020 sampai 2024 adalah di bidang media sosial. Saya bikin konten lah, konten kreator gitu kan. Nah, di situ saya tekunin gitu kan, ketemu jodoh namanya produk digital, makanya saya ngeh dengan yang Mas Saiful jual tuh, ya kan. Saya tahu gitu kan. Nah, alhamdulillahnya 2 akun saya di TikTok dan di Instagram itu sudah 20K, sudah menghasilkan gitu kan. Cuman yang jadi kendala adalah gini, di TikTok itu kan rawan dengan namanya kena suspend, kena apa kalau kita komentar rame gitu kan. Nah, di Instagram itu kan lebih nyaman dengan ManyChat gitu kan. Nah, saya tuh gini, saya itu tipe yang otodidak, Mas. Jadi ilmunya ilmu hutan belantara gitu, saya comot, saya praktekin gitu. Nah, kelemahannya adalah saya nggak punya namanya apa sih dokumentasi gitu kan, dokumentasi. Jadi otomatis jadi kadang-kadang gini, konten saya itu naik turun, Mas. Jadi kadang bisa berhasil, kadang enggak gitu kan. Nah, Mas ada saran nggak untuk orang yang model kayak saya otodidak? Itu kan bisa dibilang kayak saya belajar public speaking tanda kutip waktu itu jadi sales properti gitu kan. Saya presentasi depan si pembeli yang datang gitu kan, tanda kutip presentasi lah kita ya kan. Terus juga saya belajar namanya bikin konten. Tapi karena orang otodidak, jadi kan bisa dibilang ilmunya itu entah saya itu memang punya kelemahan nggak bisa apa namanya dokumentasi gitu loh Mas, mencatat segala macam. Mas punya pengalaman nggak atau ada saran nggak? Ini penting nih buat saya nih soalnya. Autodidak itu maksudnya belajar sendiri dari YouTube gitu ya, Mas Bayu ya? Ya saya gini Mas, misalkan saya contoh kayak ya satu dari YouTube gitu kan. Terus saya belajar namanya ATM duplikasi itu bener-bener saya seperti yang Mas bilang tuh, saya follow, saya amati nih orang ngomongnya apa gitu kan. Ini orang ngapain gitu kan. Termasuk kayak barusan saya sambil nonton ini webinar, saya sambil belajar sama ChatGPT. Gue mau bikin hook tuh gimana sih gitu kan. Nah itu kan tantangannya Mas ya. Hook terus struktur konten apa segala macam gitu kan. Nah, saya itu kelemahannya adalah di bagian dokumentasi. Dan artinya gini, ilmu yang saya pelajari itu kan banyak tuh sumbernya. Nah, saya nggak tahu mana yang kepake gitu loh. Tiba-tiba ini saking banyak infonya gitu kan. Oh, pakai ini. Tuh nggak tahu tuh yang mana tuh sebenarnya yang kepake gitu loh maksudnya. Ini sumbernya dari mana gitu kan. Namanya orang otodidak itu. Jadi kayak saya tuh nggak terbiasa untuk membaca kayak misalkan buku gitu Mas. Saya bukan tipe yang belajar dari buku dari apa. Saya belajar dari visual gitu loh Mas. Itu yang saya ini kan. Makanya saya tuh kadang-kadang sampai sekarang saya udah tahu minat saya gitu kan. Minat saya adalah bikin konten. Udah itu aja. Karena terbukti alhamdulillah dalam waktu dari November sampai sekarang tuh Mas udah ngasilin sekitar hampir 40 juta dari produk digital Mas. Saya udah tahu, saya cuma benci sama platformnya aja kebanyakan aturan gitu kan. Nah, di situ aja gitu. Nah, dari akhirnya saya mengerucut gitu kan. Jadi saya bikin konten lebih kalau di TikTok saya lebih spesialis lagi. Saya bahas soal hook.
Nah, saya aja kadang-kadang suka susah gitu kan. Tapi kalau saya bikin konten soal hook, jalan Mas. Itu saya kadang-kadang bingung tuh. Itu ilmunya dari mana tuh? Muncul aja Mas. Jadi muncul kadang di kepala gitu, muncul. Nah, cara saya nanti merangkai jadi satu bentuk kitab dalam artian apa ya? Ya textbook saya biar saya tuh tahu oh ini yang ini gini. Nah, Mas ada saran nggak kira-kira? eh Simple sih sebetulnya. Ini yang aku lakukan juga sebetulnya. Sering-sering mencatat aja sih Mas Bayu. Sering-sering Oke. mencatat gitu. Satu dari ilmu-ilmu yang kita dapetin dari sosial media, dari YouTube gitu ya. Nah kadang sebetulnya tujuan mencatat kan untuk mengikat ilmu supaya nggak menguap kan. Nah karena Iya. kita terlalu banyak mengkonsumsi ilmu gitu ya. Nah kalau nggak kita catat poin-poinnya itu bakal menguap dan nggak kepake gitu ya. Jadi Oke. poin-poin penting dari apa yang kita dapat dari ilmu yang kita pelajari ya udah itu catat aja gitu kan. Kemudian nggak cuman dari ini by experience aja ya, nggak cuman dari apa yang kita tonton dan pelajari, tapi kadang-kadang ide konten itu bisa muncul seketika meskipun kita lagi nggak nonton sesuatu gitu ya. Tiba-tiba lagi mohon maaf BAB misalnya atau lagi perjalanan Nah di itu paling motor sering gitu tuh. ya. Paling sering itu Ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Ada nemu tek gitu ya. Nah, itu langsung Nah dicatat itu. aja. Langsung dicatat aja gitu ya. Oke. Pokoknya langsung nemu ide langsung dicatat gitu ya. Entah itu idenya kepake atau enggak, whatever, terserah nantinya gitu. Yang penting ini kayaknya ide bagus ya, bakal tak catat gitu. Next ketika misalnya kita lagi buka laptop karena banyak catatan di HP atau di kertas gitu ya. Kita tinggal memilih aja, ngefilter. Kira-kira ide konten yang bisa aku eksekusi itu yang mana? Oke, aku masukkan ke konten kalender. Ini aku masukkan ke konten kalender gitu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Dan di aku sih works banget ya. Aku nggak tahu karena tiap orang kan unik ya, beda-beda ya. Tapi bisa dipraktekkan juga. Oke, satu lagi Mas, ini wajar nggak sih menurut Mas tuh gini? Saya posisi adalah sekarang Instagram ini kan, jadi di TikTok itu saya double Mas, ada jualan produk digital juga sama juga affiliate gitu kan. Alhamdulillah yang menghasilkan memang produk digital gitu kan. Cuman kan saya orangnya ngeyel nih, ini gue harus bisa yang ini nih, yang affiliate gitu kan. Istilahnya yang kalau yang produk digital, alhamdulillah yang di Instagram saya posting seminggu paling 3 kali pun tetap income masuk gitu kan. Nah saya tuh tetap ngeyel yang di affiliate. Nah saya tuh sampai ada titik tuh yang di Instagram kok kayak saya agak-agak tanda kutip malah jadi benci ya karena saking saking kok kayaknya jalan gitu ya, maksudnya saya belum ngerasain namanya, baru ngerasain oh passive income begini ya gitu kan, ini gimana, jadi istilahnya balikin mood Mas gitu kan, karena gini saya itu nggak bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Contoh saya lagi fokus ke affiliate, udah konten affiliate semua saya buat di TikTok gitu kan, di Instagram otomatis agak saya kurangi intensitasnya itu kan, tadi ya sehari 3 kali jadi seminggu 3 kali gitu kan. Nah balik mood lagi ngerjain lagi kok kayaknya ada muncul pemikiran gitu kan, ini audiens gue benci nggak ya sama gue dengan yang bahas sebenarnya konten pro digital kan sebenarnya diulang-ulang aja Mas, ketemu winning konten diubah sedikit hooknya ya kan, polanya kan udah ketemu gitu kan. Nah itu wajar nggak sih Mas, maksudnya gini, wajar nggak sih kita ngerasa jangan-jangan audiens gue bosan nih, jangan-jangan audiens gue nih nggak enak, udah ya itu mungkin karena personal branding mungkin belum terlalu kuat gitu ya, itu gimana Mas? Ya, itu perasaan yang wajar sih sebetulnya sih, tapi menurutku itu apa ya? Ya kalau kalau itu hanya ngebuat kita overthinking dan apa namanya nggak berjalan maju ya berarti itu negatif buat kita. Harus kita harus kita singkirkan pemikiran seperti itu. Harus kita minimalisir lah, minimal seperti itu. Tapi dari ceritanya Mas Bayu running dua akun TikTok dan Instagram gitu ya, dengan satu jualan produk digital, satu affiliate gitu ya. Menurutku sih kalau misalnya satu itu udah profitable banget ya dan yang satu itu nggak terlalu profitable, ya udah mending fokus aja ke satu hal yang benar-benar profitable gitu ya. Contoh misal di Instagram tadi ya yang jualan produk digital gitu ya. Ya udah fokus aja di situ. Itu dikembangin lagi gitu ya. Karena apa namanya ya banyak hal yang bisa kita explore nih terkait dengan digital produk ya, yang nantinya bisa kita bisa mendatangkan profit yang lebih banyak ke kita gitu, pastinya seperti itu.
gitu ya. Tetapi ketika kita ada fokus yang lain ya terkait affiliate tadi, ya akhirnya tadi ya Mas Bayu di Instagram jadi kuantitas kontennya menurun gitu. Padahal di Instagram ini yang jual produk digital itu lebih profitable. Kenapa nggak digas aja yang di Instagram ini gitu? Dieksplor lagi untuk produk digitalnya, biar revenue-nya makin banyak dan makin tinggi lagi. Gitu. Oke, berarti yang saya tambah adalah variasi produknya ya sebenarnya ya. Bisa variasi produk atau mungkin upsell. Upsell juga bisa. Aku kasih contoh gini. Iya. Ini yang aku lakukan juga gitu ya. Aku jualan produk digital. Jualan e-book, jualan online course, ya kan? Tapi itu sebagai pintu pertama untuk masuk ke upsell produkku yang selanjutnya. Gitu. Nah, ketika orang beli produk online courseku, ya kan? Aku kan udah punya database-nya tuh. Aku udah punya nama, email, nomor HP, dan aku tahu interest-nya kemana. Pasti interest terkait dengan konten, pasti. Aku upsell ke produk-produk yang lain dengan harga yang tinggi. Contohnya, salah satunya adalah one-on-one coaching misalnya. Itu harganya jauh berlipat-lipat lebih tinggi daripada produk utamanya ini. Gitu. Nah, ya apa namanya, aku bisa mikir upsell, funnel, segala macam ya karena aku fokus ke hal yang memang udah profitable ini gitu kan. Nah, Mas Bayu juga mungkin bisa melakukan hal yang sama gitu karena udah nemu ya jalan yang lebih profitable, kenapa nggak dieksplor lagi, diperes lagi supaya profitnya lebih meningkat gitu loh. Kenapa nggak seperti itu? Mending kayak gitu aja. Gitu. Ya sih, makanya saya tungguin tuh linknya belum dikirim. Oke, nanti gampang. Habis ini saya kirim. Oke, siap gitu Mas. Ya. Kita geber lagi lah Instagram lah. Oke, siap, aman. Ya, terima kasih banyak ya Mas Bayu. Oke, teman-teman, ini banyak banget yang tanya ya, yang angkat tangan juga dari tadi kayaknya udah pukul banget. Ya Allah, ini di kolom chat Q&A juga banyak banget. Tapi karena keterbatasan waktu teman-teman, ini by the way ini first time aku ngadain webinar yang di akhirnya itu ada sellingnya. Ini pertama kali gitu ya, jadi agak kagok dan ya banyak kekurangannya pasti dan ya aku dan tim coba terus-terusan evaluasi untuk materinya. Nah nanti entah besok atau kapan gitu ya dari tim admin bakal ngirim semacam ulasan atau testimoni mengenai webinar ini teman-teman feel free. Aku sangat berharap teman-teman bisa ngasih feedback ke kami ya. Misalnya materinya terlalu basic Kak, harusnya ditambah ini itu segala macam, itu menjadi feedback kami supaya kami bisa berbenah lagi ya, bisa ngasih apa namanya edukasi ke teman-teman semua lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. So maaf banget teman-teman karena nggak bisa semuanya yang apa namanya yang tanya karena banyak banget dan kita keterbatasan waktu juga. So mungkin kita bisa lanjut ke webinar berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan mohon maaf kalau misalnya banyak sekali kekurangan. So sorry teman-teman semua. Nanti untuk link masterclass-nya bakal di-share di apa namanya di grup webinar yang teman-teman udah tergabung di situ. Nggak harus join, nggak harus beli, pokoknya disesuaikan sama kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau misalnya butuh ya monggo silakan pelajari, kalau misalnya nggak butuh ya nggak usah dibeli, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada pemaksaan di sini gitu, nggak ada overclaim, nggak ada overpromise di sini ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses dan berprogres bareng. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.